Oke, itu tadi dia deret hitung dan sekarang kita masuk ke versi berikutnya ya, deret ukur. Nah, apa yang membedakan deret ukur dengan deret hitung? Bisa kita lihat dari barisan di bawah ini ya. Ini merupakan deret ya, seperti kita lihat di sini. Cuma bedanya hubungan antara bilangan satu dengan bilangan lainnya ini bukan lagi pertambahan ya atau penjumlahan. Yang ada di sini merupakan hubungan antara bisa kita lihat sini 2 dengan 4 ini dikali 2 ya. Hubungan berikutnya antara suku kedua dengan suku ketiga ini juga dikali 2. Jadi bisa kita lihat ini hubungannya adalah perkalian ya. Perkalian ini yang sebenarnya membedakan antara deret hitung dengan deret ukur, di mana kalau perkalian ini merupakan pengertian dari deret ukur. Nah, yang kali dua ini merupakan hubungan antara suku satu dengan suku lainnya. Ini disebut dengan pengganda. Sementara pada deret hitung disebut dengan pembeda. Ya, pembeda itu pertambahan atau ya penjumlahan. Nah, sama seperti di deret hitung ya, suku ke n pada deret ukur juga dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini rumus yang sudah eh, disepakati ya oleh para ilmuwan matematika ya tentang deret ukur ya. Menurut Supanggiat, rumus deret ukur ini ada Sn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1, di mana Sn merupakan suku ke N, suku pertama yaitu A, lalu pengganda itu P, dan N ini adalah indeks suku. Anggap saja kalau misalnya N itu adalah yang menjadi soalnya gitu ya, suku ke-10 gitu misalnya. Nanti kita cari S10. Nah, contohnya, berapa jumlah suku ke-10 dari deret di atas? Berarti yang menjadi pertanyaan adalah S10, di mana S10 sama dengan Sn, ya, rumusnya S10 di lalu 2 yang merupakan suku pertamanya, 2 pangkat 10 kurang 1 atau 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 9 dikali 2. Ingat ya, penyimpangan eksponen ya, sifat-sifat penyimpangan eksponen, di mana 2 pangkat 9 dikali 2 itu merupakan 2 pangkat 10 jadinya. Jadi S10 pada deret ukur ini adalah 1024. Nah, begitu cara mengerjakannya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan persoalan suku ke N, itu rumusnya apa? Nah, sekarang jumlah N suku ya dari deret ukur. Nah, ini rumus yang biasanya digunakan ya. Eh, ini ada Jn sama dengan A dikali 1 kurang P pangkat N ya per 1 kurang P. Atau biasanya kalau P-nya lebih besar ya dibandingkan angka 1, kita juga bisa menggunakan lebih mudahnya menggunakan rumus di bawah ya. Karena ini rumus di atas dengan rumus bawah sama. Cuma nanti kalau misalnya P lebih besar, ini biasanya negatif. Negatif biasanya dibagi negatif juga akan jadi positif. Jadi kalau misalnya P ini lebih besar dari 1, akan lebih mudah menggunakan rumus yang di bawah ya. Sehingga tidak pusing. Cuma kalau misalnya Anda mau coba membedakan antara rumus 1 dengan rumus 2 ya silakan saja. Nah, ini contoh soalnya. Dengan deret yang sama, kita tentukan jumlah deret tersebut hingga suku ke-10. Oke, kita gunakan rumus yang ini ya. Tapi Anda boleh saja menggunakan rumus yang di atas. Mana tahu hasilnya uh, bisa mengkonfirmasi apakah benar sama gitu ya. J10 berarti 2 sebagai suku pertama, yaitu terus dikali 2 pangkat 10 ya. 2 ini merupakan uh, penggandanya ya. Lalu 10 ini adalah N yang kita cari dikurang 1 per pengganda dikurang 1, penggandanya 2. Jadi hasilnya adalah 2046 ya.
Oke, itu dia pembahasan terkait deret hitung dan deret ukur. Yang terakhir sudah kita bahas itu deret ukur. Selanjutnya untuk memahami Anda terkait perhitungan pada deret ukur ya, silakan Anda kerjakan exercise 4.5/6 pada platform pembelajaran daring kita.